Oke, bersama saya Agung Sudarmowo. Kita akan lanjutkan materi kuliah mengenai tanggapan frekuensi pada perkuliahan dasar sistem kontrol. Oke, tanggapan frekuensi dengan metode diagram Lakis. Ini adalah metode yang kedua setelah metode diagram Modular. Oke, diagram Lakis adalah plot titik-titik koordinat kompleks A, B yang diperoleh dari persamaan tanggapan frekuensi GJ omega. Jadi nanti GJ omega ini saya bisa nyatakan dalam bentuk A tambah JB. Kemudian saya buat plot, kita buat plotnya dari omega mulai dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Langsung ke contoh diagram Lakis untuk GS sama dengan 1 per S plus 1, GJ omega nya saya peroleh sama dengan 1 per J omega plus 1, dan selanjutnya saya buat sketsanya dengan melakukan aproksimasi untuk omega yang sangat besar, maka GJ omega bisa saya dekati dengan 1 per J omega, dan ya di sini nilai 1 menjadi hilang atau dianggap sama dengan 0, diabaikan ketika omega-nya sangat besar. Sudut fasanya ketika omega yang sangat besar ini adalah minus 90 derajat. Kemudian saya cari titik sumbu, titik potong di sumbu real, yaitu saat omega-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah bagian A-nya ini nanti akan bernilai sama dengan 1, dan sudut fasanya di sini sudah jelas nanti akan sama dengan 0 derajat. Oke, ini adalah sketsa diagram Lakis. Dia mulai dari omega 0, omega sama dengan 0 itu nanti dia letaknya di titik potong sini ketika bagian realnya ini, sumbu realnya ini sama dengan 1. Oke, dari diagram Lakis ini saya bisa peroleh juga informasi mengenai pertama adalah magnitudenya adalah garis ini, kemudian sudut fasanya selalu dihitung mulai dari sumbu realnya. Jadi saya hitung sudut fasanya adalah kemudian dari diagram Lakis ini biasanya diberikan arah ini menandakan bahwa arah gerak plot Lakis ini mulai dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Jadi kalau kita lihat di sini dia mulainya dari omega sama dengan 0 sampai dengan ke omega sama dengan tahingga atau menuju tahingga. Gambar diagram Lakis tentunya tidak perlu terlalu detail, cukup gambar sketsa saja, dan untuk gambar sketsanya ini nanti kita bisa lihat dari tipe sistemnya. Oke, kita lihat seperti apa contohnya. Oke, berikut adalah sketsa diagram Lakis untuk 3 tipe sistem yang berbeda. Tipe pertama adalah tipe 0. Di sini mulai dari omega-nya sama dengan 0, itu sudut fasanya sama dengan 0 derajat sampai dengan omega-nya menuju tahingga. Nah, untuk sudut fasa ketika omega-nya menuju tahingga ini tergantung dari orde sistemnya. Jadi untuk melihat tipe dari sistem, kita lihat mulai dari awal pergerakan si diagram Lakis, yaitu mulai saat omega-nya sama dengan 0.
Oke, selanjutnya untuk tipe 1 kita bisa lihat mulai dari omega 0 di sini. Oke, di sini tipe 1 omega 0-nya kita akan bisa lihat sudut fasanya akan sama dengan minus 90 derajat, dan sama dia menuju omega sama dengan omeganya menuju tahingga. Dan tipe 2 omega sama dengan 0, di sini dia tidak akan pernah sampai memotong sumbu real. Di sini sudut fasanya kita bisa lihat besarnya adalah 180 derajat. Oke, ini beberapa contoh Nyquist plot untuk fungsi alih yang sederhana. Ini untuk Nyquist plot untuk integrator atau fungsi alihnya 1/s, maka tanggapan frekuensinya adalah 1/j omega. Dia memiliki sudut fasa besarnya selalu minus 90 derajat. Kemudian ada lagi sistemnya seperti ini. 1 plus j omega t per j omega t, dan jika ada perkalian dengan 1 per j omega, maka sudutnya dia akan bertambah sebesar minus 90 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini untuk sistem dengan tanggapan frekuensi 1 per j omega pangkat 2, maka dia sudut fasanya besarnya akan sama dengan minus 180 derajat. Jadi 2 kali minus 90. Oke, untuk yang j omega sudut fasanya sama dengan 90, dan ini adalah Nyquist plot untuk sistem dengan tanggapan frekuensi 1 plus j omega t. Oke, selanjutnya contoh yang lain. Tadi telah dijelaskan bahwa untuk omega tahingga ini nanti tergantung dari orde sistem. Di sini kita bisa lihat orde sistemnya adalah orde 3, maka pada saat dia omeganya menuju tahingga, maka di sini sudut fasanya adalah minus 90 dikali 3. Jadi 1 bergerak bertambah minus 90 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, jadi sudut fasanya adalah minus 270, atau boleh juga kita sebut sudut fasanya sama dengan 90 derajat. Dan tipenya adalah tipe 1, maka ketika omeganya sama dengan 0, sudut fasanya ini akan sama dengan minus 90 derajat. Kita lihat lagi untuk sistem yang lain. Misalnya ini sistem dengan tanggapan frekuensi j omega t dibagi 1 plus j omega t. Kita bisa lihat ketika omeganya tahingga, maka ini 1 bisa diabaikan, dan magnitudenya nanti nilainya akan sama dengan 1 tanpa ada bagian imajinernya. Jadi ketika omeganya sama dengan tahingga, dia akan ada di titik sini dengan sudut fasanya adalah 0 derajat. Dan untuk omeganya sama dengan 0, dia juga memotong di sumbu real, dan magnitudenya di sini akan sama dengan 0. Oke,
Diagram Nyquist seringkali digunakan untuk analisis kestabilan. Jadi nanti ada istilah kita namanya kriteria kestabilan Nyquist. Caranya adalah misal kita mempunyai diagram blok sistem closed loop seperti ini. Kemudian saya bisa lihat fungsi alih diagram bloknya adalah seperti ini, Fs sama dengan Gs dibagi 1 plus Gs Hs. Dari fungsi alih saya bisa nyatakan syarat kestabilannya adalah dilihat dari akar-akar persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik di sini adalah 1 plus Gs Hs. Jadi sistemnya dinyatakan stabil jika akar-akar persamaan karakteristiknya ini dia ada di sebelah kiri sumbu imajiner. Ada satu saja akar persamaan karakteristik ini yang tidak di sebelah kiri sumbu imajiner, ada di sebelah kanan, maka sistemnya menjadi tidak stabil. Oke, nanti dari diagram Nyquist kita bisa lihat kestabilan sistemnya seperti apa. Nah, sebelum kita lebih lanjut menggunakan cara kriteria yang digunakan untuk mengecek kestabilan melalui diagram Nyquist, perlu diketahui mengenai konsep pemetaan pada bidang S terhadap Fs. Fs di sini adalah persamaan karakteristik. Oke, sekarang kita akan pelajari mengenai pemetaan dari bidang S ke bidang Fs. Berikut ini adalah beberapa fakta yang diperoleh dari hasil pemetaan. Pertama adalah kalau kita buat suatu lintasan seperti ini A, B, C, D, maka lintasannya di bidang Fs akan seperti ini: A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Oke, di sini kita bisa lihat ada pole dan zero. Pole dan zero di sini adalah pole yang ada pada bidang Fs, pada persamaan karakteristik. Oke, jadi kita lihat lagi, jika persamaan karakteristik ini saya nyatakan dalam bentuk pecahan, ada pembilang dan penyebut, maka nanti pada persamaan Fs ini akan terdapat beberapa zero. Zeronya nanti bisa dilihat dari nilai-nilai yang membuat bagian pembilangnya sama dengan 0, dan pole-nya adalah nilai-nilai yang membuat bagian penyebutnya sama dengan 0. Oke, berikut adalah pemetaan dari bidang S ke bidang Fs. Nanti ada beberapa fakta yang diperoleh dari hasil pemetaan. Jadi kita pertama, jika ada lintasan A, B, C, D,
Maka dari lintasan ini terdiri dari pol-pol gitu ya. Saya nyatakan misalnya pol yang ada dalam lintasan ABCD ini adalah SI, dan kemudian dari hasil SI ini kemudian kita inputkan ke tanggapan frekuensi Fs gitu. Nanti dari Fs yang diperoleh kita bisa hasilkan bagian real dan imajinernya yang nanti selanjutnya akan diplot di bidang Fs. Oke, jadi Anda bisa lihat untuk lintasan A, B, C, D hasilnya pemetaannya dia mulai dari A aksen, kemudian ke B aksen, ke C aksen, dan berakhir di D aksen. Dan di sini kita lihat ada 2 pole dan 2 zero. Ini artinya apa? Ini misalkan ini adalah zero dari persamaan karakteristik Fs, dan di sini pole ini pole adalah pole dari persamaan karakteristik yang akan kita buat pemetaannya. Jadi kalau kita lihat lagi, jika persamaan ini Fs sama dengan 1 plus GSHS, saya buat dalam bentuk pecahan. Maka saya bisa lihat zeronya dari bagian pembilangnya dan bagian pole dari Fs nya ini pada bagian penyebutnya. Bagian zero dari persamaan karakteristik ini bisa juga dikatakan pole dari sistem keseluruhan atau sistem loop tertutupnya. Oke, kemudian terlihat dari gambar lintasan AB hasilnya adalah A aksen, B aksen. Lalu lintasan CD A aksen dan B aksen ini adalah pole-pole yang stabil, maka lintasannya seperti ini. Dan CD ini adalah pole-pole yang tidak stabil, dan lintasannya maka akan seperti ini, C aksen, D aksen. Oke. Selanjutnya fakta tentang pemetaan ini kita bisa lihat dari gambar berikut. Jika lintasan mengelilingi N pole pada bidang S, maka lintasan Fs akan mengelilingi titik asal sebanyak N kali berlawanan dengan jarum jam. Di sini kita lihat lintasannya dia mengelilingi pole dari persamaan karakteristik. Maka di sini lintasan pada bidang Fs-nya dia akan mengelilingi titik asal sebanyak
jumlah pol yang dikelilingi di sini. Di sini jumlah polnya 2, maka dia akan mengelilingi titik asalnya sebanyak 2 kali searah jarum jam. Kemudian fakta berikutnya, jika lintasan mengelilingi jumlah pol dan zero yang sama pada bidang S, maka lintasan Fs tidak akan mengelilingi titik asal. Jadi nilai zero di sini sifatnya akan melawan pengaruh dari 2 pol di sini. Jadi jika lintasannya mengelilingi pol dan zero dengan jumlah yang sama, maka diagram kurva lintasan Fs-nya dia tidak akan pernah mengelilingi titik asal. Pengelilingan titik asal di sini dia dibatalkan akibat adanya karena ada penambahan 2 zero ini yang dikelilingi oleh lintasan A, B, C, D, E, F. Oke, jika ada lintasan di bidang S mengelilingi N0, maka lintasan Fs akan mengelilingi titik asal sebanyak N kali searah jarum jam. Oke, jadi untuk jika ada lintasan yang mengelilingi zero, maka hasil pemetaannya dia mengelilingi titik asal, tetapi arahnya nanti dia searah jarum jam. Jadi untuk zero dia searah jarum jam, sedangkan untuk pol dia berlawanan jarum jam. Kemudian selanjutnya, jika ada lintasan di bidang S yang tidak mencakup pol atau zero, maka lintasan pemetaannya di bidang Fs ini tidak akan mengelilingi titik asal pula. Kita bisa lihat di sini lintasannya adalah EFGH, maka hasil pemetaannya dia tidak akan pernah mengelilingi titik asalnya. Di sini E aksen, F aksen, G aksen, H aksen. Ya, fakta-fakta ini adalah fakta yang penting yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dari analisis untuk kestabilan, kriteria kestabilan pada menggunakan diagram Nyquist. Oke, setelah diketahui beberapa fakta mengenai pemetaan pada bidang S ke Fs, maka bisa dibentuk teori tentang pemetaan tersebut. Teori pemetaan ini menyatakan bahwa jika ada jumlah pol sebesar P yang terletak di dalam beberapa lintasan tertutup di bidang S, dan ada sejumlah zero sebanyak Z yang terletak di dalam beberapa lintasan tertutup di bidang S, atau dengan kata lain zero ini nanti adalah akar persamaan karakteristik dari sistem closed loop atau pol-pol dari sistem closed loop, maka setelah lintasan pada bidang S tersebut dipetakan pada bidang Fs, jumlah lintasan tertutup di bidang Fs yang mengelilingi titik asal dan searah jarum jam nilainya akan sebesar Z dikurangi P. Jadi N ini adalah jumlah lintasan, berapa kali lintasan tertutup yang mengelilingi titik asal.
dari teori pemetaan ini kita bisa aplikasikan. Misal ada lintasan tertutup pada bidang S yang mencakup semua pole dan zero pada daerah kanan sumbu imajiner sebagai berikut. Artinya di sini lintasannya dia mempunyai jari-jari taiga. Artinya di sini dia melingkupi semua pole-pole dan zero-zero yang ada di sebelah kanan sumbu imajiner. Setelah kita buat lintasan ini, nanti kita dapat analisis bahwa sistemnya stabil jika tidak ada pole closed loop, atau dengan kata lain zero dari Fs yang dikelilingi oleh lintasan tertutup ini. Indikasi tidak ada pole closed loop dalam lintasan tertutup ini nanti akan ditandai dengan plot lintasan Fs yang tidak akan mengelilingi titik asal. Artinya, sekali lagi, jika Fs tidak mengelilingi titik asal, maka ini dipastikan bahwa dalam lintasan bidang S ini tidak ada zero dari Fs yang di dalam lintasan tertutup ini. Oke. Untuk mempermudah gambar, maka bidang Fs sama dengan 1 plus GSHS, atau ini persamaan karakteristiknya, ini diganti dengan bidang LS. Bidang LS ini adalah GS dikalikan dengan HS, atau definisi lainnya adalah LS ini seringkali dinyatakan sebagai penguatan loop atau loop gain. Kemudian ketika pemetaannya berubah, sekarang dari bidang S menuju bidang LS, pengecekannya tidak lagi melihat bahwa kurva dari lintasan Fs-nya ini lintasannya mengelilingi titik asal atau tidak, tetapi menjadi lintasannya mengelilingi S-1 plus 0J atau tidak. Kita bisa lihat dari gambar di bawah ini. Kita bisa lihat setelah dipetakan ke L, ke bidang LS, maka kurva yang tadinya mengelilingi titik 0 menjadi kurva yang mengelilingi titik -1. Jadi jika ada N0 di sebelah kanan sumbu imajiner dari Fs, atau pole-pole pada sistem closed loop-nya positif dan artinya tidak stabil, maka lintasan LS akan mengelilingi titik S-1 plus 0J sebanyak jumlah zero-nya yang jumlah zero dari jumlah zero pada persamaan karakteristiknya sebanyak n kali dan arahnya searah dengan jarum jam.
Setelah dilakukan perubahan pemetaan yang tadinya dari bidang S ke Fs menjadi dari bidang S ke LS atau GSHS, maka teori pemetaannya berubah, dan teori pemetaannya ini nanti dikenal dengan nama kriteria Nyquist, dan pernyataannya seperti ini, bahwa banyaknya akar atau zero dari Fs yang terletak di daerah tidak stabil sama dengan banyaknya pole dari GSHS di daerah tidak stabil ditambah dengan berapa kali lintasan Fs mengelilingi titik asal searah jarum jam, atau lintasan Ls mengelilingi titik min 1 plus J0 searah jarum jam. Dan persamaannya dinyatakan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan N ditambah P. Nilai Z adalah menyatakan banyaknya akar dari Fs atau sama dengan 1 plus GSHS, banyaknya akar yang ada di sebelah kanan bidang S, dan N menyatakan berapa kali titik min 1 plus J0 dikelilingi oleh lintasan LS searah jarum jam. Di sini N nilainya bisa positif dan bisa negatif. Jadi dia positif jika arahnya searah jarum jam, dan nilainya akan negatif jika berlawanan jarum jam. Kemudian P adalah banyaknya pole Fs di sebelah kanan bidang S, atau dapat juga dikatakan banyaknya pole Ls di sebelah kanan bidang S. Jadi di sini pole Fs itu nantinya akan sama dengan pole Ls. Dan kriteria Nyquist menyatakan bahwa sistemnya stabil jika nilai Z-nya sama dengan 0. Nilai Z sama dengan 0 ini dapat terjadi dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika P-nya sama dengan 0 dan N-nya sama dengan 0. Kemudian kondisi kedua, jika P-nya tidak sama dengan 0, maka N-nya sama dengan minus P, atau artinya adalah N-nya dia tidak mengelilingi searah dengan jarum jam. Oke, berikutnya kita akan coba lihat contoh analisis kestabilan dengan diagram Nyquist. Pertama-tama, untuk melakukan analisis kestabilan ini, kita tentukan terlebih dahulu LS loop gain dari sistem closed loop-nya, yaitu GS dikalikan dengan HS. Misalnya kita peroleh adalah seperti ini, K dibagi S dikalikan dengan S plus 1. Kemudian cek stabilannya, awalnya kita buat pemetaan di bidang S dengan S sama dengan
epsilon e j theta ini adalah lintasan di sekitar titik asal. Jadi titik S sama dengan 0 ini tidak termasuk pada daerah dengan nilai-nilai zero yang menyebabkan sistemnya tidak stabil. Maka perlu dibuat lintasan kecil di sini dengan jari-jarinya sebesar epsilon. Kemudian ya lintasannya nanti seperti ini, berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari tangga. Maksudnya di sini adalah untuk meliputi semua zero pada persamaan karakteristik Fs, kecuali nilai zero yang di titik S sama dengan 0. Kemudian setelah kita buat lintasannya pada bidang S, kita buat lintasan dalam bidang LS menjadi seperti ini. Kita substitusi nilai S-nya dengan epsilon e j theta, dan nanti nilainya sama dengan K dibagi epsilon e j theta, diaproksimasi menjadi ini, dan tetanya mulai dari 90 sampai dengan minus 90. Oke, dari hasil diagram Nyquist yang diperoleh, maka kita bisa lihat di sini nilai n-nya sama dengan 0, artinya dia tidak mengelilingi titik min 1 plus 0j sama sekali, dan jumlah pole dari dari LS yang ada di dalam lintasan tertutupnya juga tidak ada, maka P-nya kita bisa buat sama dengan 0. Maka dari kriteria Nyquist yang kita tahu dari sini, Z sama dengan N ditambah P, maka Z-nya akan sama dengan 0. Dan Z sama dengan 0 artinya adalah tidak ada zero yang terletak di dalam lintasan tertutup bidang S, atau dengan kata lain tidak ada pole persamaan karakteristik yang membuat sistem closed loop-nya tidak stabil. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, LS-nya adalah seperti ini. LS untuk sistem tipe 1. Oke, di sini kita mau membuktikan bahwa jika nilai K ini kita perbesar, ternyata dapat mempengaruhi kestabilan pada sistem closed loop-nya. Gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar diagram Nyquist ketika nilai K-nya yang kecil, dan gambar sebelah kanan untuk nilai K-nya yang besar. Nilai K-nya ini jika saya perbesar terus, maka lama-lama akhirnya dia akan melewati titik min 1 plus 0j, dan akhirnya menyebabkan dari sini
n-nya sama dengan 2 karena dia mengelilingi titik min satunya ini sebanyak 2 kali. Artinya nanti di sini zeronya akan ada 2. Zeronya ada 2. Ini zero pada persamaan pada Fs, atau dengan kata lain ada pole sistem closed loop yang di sebelah kanan sumbu imajiner dan menyebabkan sistemnya menjadi tidak stabil. Oke, sekian penjelasan saya mengenai diagram Nyquist yang merupakan salah satu metode tanggapan frekuensi. Sekian, terima kasih.